Sebaik-baik laki-laki adalah orang yang lambat marahnya, lambat emosinya, tapi cepat memberi maafnya. Itu sebaik laki-laki. Lambat emosinya, nggak pernah marah jika sedang berhadapan dengan seseorang yang orang itu tidak suka, maka dia hadapi dengan penuh ketenangan. Nggak marah, lambat marahnya, lambat emosinya. Diapain aja, diem aja. لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب وشر لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واجعل لنا زائرين بالمكة والمدينة يا اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, kita doakan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Shihab semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya, apa yang diniatkannya, apa yang dihajatkannya dikabul oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipersilahkan Ustadz Musahwan untuk membaca. Lupa. Lanjut aja. Kagak bawa juga. Nggak bawa juga. Coba. Gini lihat. Deketin. Kelihatan. Halaman 31 baris yang ke-6. Halaman 31 baris yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Ala innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibni adama. Ala tarawna ila jumrati ainaihi wantifakhi audajihi fa idza wajada ahadukum syai'an min dzalika fal ardul ardo. Ala innal ghadaba, ketahuilah bahwasanya orang yang sedang dalam keadaan puncak emosi
puncak kemarahan, jamratun tawaqqadu fi jawfi bani Adam, itu adalah bara api yang sedang dihembuskan di tenggorokan manusia. Ala tarawna ila jumrati ainaihi wa intifahi audajihi. Maka orang kalau lagi emosi tinggi, kalau lagi marah, karena itu api yang lagi dihembuskan di tenggorokan manusia, maka lihatlah, perhatikanlah orang marah itu matanya merah, atau urat lehernya itu kelihatan, seakan puncak kemarahan itu dapat memunculkan urat-urat leher. Fa idza wajada ahadukum syai'an min dzalika fal ardul arda. Maka jika kamu mendapati orang yang lagi marah dengan kita, emosi tinggi, sambil nunjuk-nunjuk kita, jangan dilawan dengan emosi juga. Kita jangan beranjak nih telapak kaki dari tempat kita menginjak. Dia tidak akan bisa memuncakkan emosinya saat kita tidak bergeming. Tapi kalau kita takut, kalau kita mundur, dia akan terus menyerang. Kenapa demikian? Karena orang itu sedang dikuasai oleh setan. Biasanya orang yang menghadapi seperti itu, orang yang dimarahi tidak berpijak, tetap di tempat posisi ia berdiri, maka itu orang buru-buru sadar, emosinya berubah, darah tingginya langsung turun. Kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia ada yang dikendalikan, ada yang dikuasai oleh sesuatu yang buruk. Jiwa yang jelek gampang marah. Ini dipengaruhi sama setan. Maka jika kita merasakan itu, buru-buru wudu. Karena setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Api itu bisa padam dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum, maka apabila kamu merasakan dalam puncak kemarahan, kata Nabi, falyatawaddo, maka bersegera untuk berwudu, untuk menurunkan temperatur. Kalau temperaturnya tinggi, enggak dikasih yang dingin, dia bakal meledak. Maka emosi jika terus saja kita bakal mundur, dia akan memuntahkan emosinya. Dari dua baris ini, nasihat dari Nabi buat kita umatnya, jika kita sedang menghadapi orang yang demikian,
orang yang sedang emosi jangan dilawan dengan emosi, hadapi dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran. Jika dilawan sabar, jika dilawan tenang, itu orang yang marahnya sudah memuncak, bisa turun temperaturnya. Tapi jika dilawan dengan emosi juga, bakal terjadi konflik fisik antar sesama manusia. Jiwa manusia ini ada yang ammaroh, ada yang mutmainnah, ada yang innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada jiwa manusia yang dikuasai dengan sifat-sifat jelek. Tapi ada juga jiwa manusia yang selalu dalam rahmat kasih sayang Allah, yaitu jiwa yang Allah Ta'ala redho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang pembawaannya tenang, dibuli, dimaki, dicaci, dia nggak pernah lawan cacian, bulian, makian orang dengan cacian, dengan bulian, dengan makian juga. Dia balas cacian orang itu, makian orang itu dengan karya-karya, dengan hasil kerja yang dapat membungkam kebencian orang terhadap yang dibuli. Itu yang dimiliki oleh Presiden Anies. Presiden, gubernur. Nggak pernah marah dia dibuli, nggak pernah marah dia dicaci, tenang. Dia tunjukkan karya-karyanya, dia tunjukkan prestasi-prestasinya. Karena dia dibilang tidak bisa kerja. Ini orang yang benci kepada beliau. Maka jika kita menjumpai orang yang memiliki sifat demikian, jangan ditimpali dengan sifat yang sama. Ala inna khairar rijali man kana bati al-ghadab sari ar-ridha wa syarrar rijali man kana sari'ul ghadab bati ar-ridha. Fa idza kana ar-rajulu bati al-ghadab bati al-fai'i au sari'ul ghadab sari'al fai'i fa innaha biha. Ketahuilah sebaik-baiknya laki-laki. Nah, ini kita laki semua nih. Kita laki semua nih. Sekarang lagi rame LGBT, banci. Yang kemarin kita lihat di media ada di Citayam, tapi udah ditutup. Udah ditutup. Tapi di Jakarta setelah yang di Citayam ditutup, berkeliaran nih. Sepertinya ada yang ngedrop, ditinggal gitu. Sengaja untuk menciptakan suasana kehidupan Jakarta tidak sesuai dengan apa yang banyak oleh warga Jakarta sukai. Nah, ini
LGBT ini proyek internasional. Sengaja mereka untuk merusak kehidupan Islam dengan tampilan-tampilan tersebut. Maka kata Nabi, ala inna khairar rijali man kana bati al-ghadab sari ar-ridha. Sebaik-baik laki-laki adalah orang yang lambat marahnya, lambat emosinya, tapi cepat memberi maafnya. Itu sebaik laki-laki. Lambat emosinya, nggak pernah marah jika sedang berhadapan dengan seseorang yang orang itu tidak suka, maka dia hadapi dengan penuh ketenangan. Enggak marah, lambat marahnya, lambat emosinya. Diapain aja diam aja. Di atas mobil orasi dilepaskan gas air mata, peluru karet. Sahabat-sahabat yang ada di sebelah kiri kanan pada terkena tuh gas air mata perih. Kiai Haji Fahrul Razi almarhum, Ustadz Arifin Ilham, Syekh Ali Jaber kena gas air mata pedes. Itu yang di mobil orasi tenang aja, cuma ngajak berdoa. Jangan membuat sesuatu yang suasana jadi tambah tidak kondusif. Ayo berdoa, berdoa, berdoa. Luar biasa. Lambat marahnya, cepat redoknya, cepat maafin orang kalau yang berbuat salah sama dia. Ini sebaik-baik laki-laki. Yang lambat marah, cepat memaafkan. Coba kalau Buya yang di atas mobil orasi digituin. Ayo serang, lawan, habis sudah. Kalau Buya. Karena digambarkan oleh Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah orang yang lambat marahnya, cepat memberi maaf terhadap kesalahan orang lain. Wa syarrur rijali man kana sari al-ghadab bati ar-ridha. Seburuk-buruk laki-laki, sejelek-jelek laki-laki, man kana sari al-ghadab bati ar-ridha, yaitu seorang yang cepat marah, lambat memaafkan. Sejelek laki-laki yang cepat marah, lambat maafin orang yang berbuat salah kepadanya. Sebaik-baik laki-laki yang lambat marahnya, cepat memaafkannya. Sejelek laki-laki adalah yang cepat marahnya, lambat memaafkannya. Fa idza kana ar-rajulu bati al-ghadab bati al-fai'i aw sari al-ghadab sari al-fai'i. Maka apabila ada seseorang yang lambat marah, lambat memberi maaf, atau cepat marah atau cepat memberi maaf,
fa innaha biha, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sudah menjadi karakter manusia atau tabiat. Dulu saya ngalamin ketika saya nganter beras fitrah, disuruh oleh orang tua nganter beras fitrah itu pas lagi adzan maghrib. Orang yang saya akan kasih beras fitrah itu lagi di kamar mandi. Begitu dia keluar, ada saya, marah dia. Udah tahu maghrib, nganterin lagi. Ntar habis sisa. Dimarahin, pulang. Ntar balik lagi. Kan beras gantang berat. Disuruh pulang lagi. Yang bilang taruh aja udah di situ. Begitu saya balik isya, nganterin beras, disuruh makan dulu. Udah, beras lu taruh, makan dulu, makan. Tadi dimarahin maghrib, isya dibahain malah disuruh makan. Cepet marah, cepet baik. Kadang hati kita masih sakit, dia mah biasa-biasa aja. Itu ada tabiat seseorang seperti itu. Tabiat itu nggak berubah. Karakter itu susah dirubah. Yang bisa merubah tabiat orang itu adalah cuma kematian. Kalau udah mati tabiatnya. Nggak akan ada lagi karena dia sudah tidak ada. Ada orang yang tabiatnya seperti itu. Ala inna khairat tujari man kana hasanal qada hasanat tolab, wa syarrat tujari man kana sayyi'al qada sayyi'at tolab. Fa idza kana ar-rajulu hasanal qada sayyi'at tolab aw kana sayyi'al qada hasanat tolab fa innaha biha. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik perdagangan, ada orang punya usaha, dia sehari-hari sebagai pedagang. Kata Nabi, ketahuilah sebaik-baik pedagang itu, kalau begitu ada pedagang yang tidak baik. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik pedagang itu adalah man kana hasanal qada hasanat tolab. Sebaik-baik pedagang itu adalah orang yang melayani pembelinya dengan baik. Kalau ini barang, dia jual buahan, dia jual duren. Duren itu ada tanahnya, tanah merah. Pembeli dengan melihat tampilan duren yang ada tanahnya, beranggapan ini duren baru jatuh dari pohon. Pedagang yang baik dia kasih tahu, ini duren bukan baru jatuh, tetapi ini duren ada tanahnya dari sepatu saya taruhin. Biar orang pada tertarik. Ada nggak pedagang yang begitu? Nggak ada. Itu sebaik-baik pedagang, dia kasih tahu tuh kualitas barang yang dia jual. Ini paya bukan mateng pohon.
Tapi ini payah dipetik mentah, dikasih obat supaya cepat mateng. Dia kasih tahu. Pedagang yang jujur, pedagang yang benar itu tidak sekedar dia dapat duit dari orang yang beli, tapi duit itu akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Yang sering terjadi jika kita beli duku di pinggir jalan, penjual duku pinter, yang di atas tuh ditaruh yang besar-besar. Setiap orang yang lewat lihat, wah bagus nih, duku Palembang. Ada bandrolnya sekilo 15.000. Orang tertarik dari mobil nggak pakai turun, bang 3 kilo 50.000. Begitu sudah oke harganya, ini penjual duku ngambilnya diteken tuh. Akhirnya yang atas yang gede-gede ke samping, yang kena yang kecil-kecil yang udah hitam. Dibungkus, dikasih, itu yang beli bawa pulang sampai di rumah. Lah kok ini hitam semua? Tadi bagus-bagus. Ini yang model begini hasil usahanya nggak berkah. Tidak sekedar duit yang didapat dari usaha, tapi keberkahan itu. Rasulullah, Nabi kita oleh Siti Khadijah disuruh jual emas batangan, disuruh jual 50 dinar. Muhammad jual. Tapi karena dia emang sejak sebelum jadi nabi udah dikenal mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang jujur. Ini gelar Al-Amin nggak dapat melalui bangku kuliah, enggak. Gelar Al-Amin itu didapat dari orang-orang. Kata Nabi, ini saya disuruh jual oleh tuan saya, Siti Khadijah. Disuruh jual emas balokan ini, satu potongnya 50 dinar. Terserah mau bayar berapa kek, saya cuma menjalani apa yang disuruh oleh tuan saya. Karena yang jual ini ngomongnya enak, bahasanya menarik konsumen, apa adanya, jujur. Jadi orang enggak bayar 50 dinar. Ada yang bayar 100, ada yang bayar 75. Barang habis, itu duitnya semua dikasih Siti Khadijah. Dihitung dulu. Muhammad, kau tadi bawa barang yang aku suruh jual sekian potong. Seharusnya uangnya itu sekian dinar. Tapi kenapa ini kok jumlahnya banyak? Maaf tuan, saya dagang, saya bilang ini harga dari saya punya tuan 50 dinar. Tapi ada orang yang bayar 100 dinar. Itu ambil semua tuanku. Coba kalau kita yang jual, Wan. Kalau kita yang jual. Kemarin Idul Kurban, tolong nih jualin sapi saya. Dari saya 23 juta. Gede. Itu pembeli nafsu. Bang berapa nih? Kata kita
27 juta dibayar 30. Kira-kira ama yang nyuruh jual kita laporannya berapa itu? Ya Allah, maaf, sapi pasaran lagi turun, jadi harga yang disuruh jual 23 nggak ada yang berani belinya, semua 19, padahal dibayar 30. Itu tuh wasyarrat tujar, sebaik-baik pedagang. Ada sejelek-jelek pedagang, ada sebaik-baik pedagang. Sebaik-baik pedagang adalah yang melayani pembelinya dengan baik, dibayar dengan cara yang baik, kemudian barangnya juga barang yang baik. Wasyarrat tujari man kana sayyi'al qada sayyi'at talab. Sejelek-jelek pedagang enggak bisa menarik konsumen. Udah wajahnya tidak mencerminkan persahabatan, jual barang merengut aja. Orang tawar dia ngomong, lu beli kagak terserah. Nggak enak ngomongnya. Sono jangan di sini. Enak aja lu nawar. Setawar-tawarnya. Emang dagangan elu. Ini ada penjual yang begitu tidak bisa menarik konsumen, tidak bisa mengundang perhatian orang untuk dagang di situ. Ada orang jualan nasi uduk, pagi habis subuh dia buka, menunya cuma jengkol, ditumis yang tomatnya banyak, cabenya banyak, sambal kacang, cuma itu aja. Tapi dia buka habis subuh, jam 6 udah habis. Padahal sederet jalan itu tukang nasi uduk semua. Kenapa begitu? Pelayannya bikin pembeli itu ketagihan. Begitu orang datang beli, ya Allah, kok beli di sini? Emang nggak ada tukang nasi uduk deket rumah? Pakai ngomong begitu. Udah gitu pelayannya janda lagi. Ngomongnya enak, bahasanya enak, orang jadi demen tuh beli di situ. Kalau deket sih sama Ustadz Musawan juga beli kali di situ. Oh, jauh Ustadz Musawan. Jangan saya aja yang beli. Itu diplomasi dalam menjalani usaha harus dimiliki. Manajemennya itu harus sesuai dengan aturan-aturan prosedur saat ada konsumen datang, seperti apa kita harus melayani. Maka ada pedagang yang baik, ada pedagang yang buruk. Kalau yang buruk itu dengan keburukan-keburukannya, kadang dia bohong sama pembeli, kadang dia curang sama pembeli, kadang bahasanya itu menyakitkan pembeli. Itu sejelek-jelek pedagang. Yang seperti itu lama majunya, sedikit langganannya, tokonya jauh di blok A, lantainya paling tinggi,
tapi barangnya berkualitas, pelayannya ngomongnya enak, biar liftnya naik ke atas mati, orang masih mau jalan. Udah kebayang aja tuh. Itu pedagang yang baik, dimanapun tempatnya konsumen bakal cari, pembeli bakal cari, walau banyak pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang yang lain. Ala wa inna likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamah biqadri ghadratihi. Ala wa inna akbaral ghadri ghadru amiri ammatin. Ala yam na'anna rajulan mahabatun nasi ayatakallama bil haqqi idza alimahu. Malam Selasa besok, mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna patu alaina tauba tahsili kulli hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatasi suhbi walhamdulillahi ilbadi wattanahi walhamdulillahi ilbadi wattanahi abidawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.